Penjelasan tentang Tanita. By the way, harga timbangan ini satu mobil bekas loh guys. Yang pertama, kalian harus copot sepatu sama kaos kaki, jadi harus barefoot ya guys. Karena cara kerjanya Tanita itu ngalirin listrik dari kaki ke tangan. Kalau misalnya kalian masih pakai kaos kaki, nggak akan kebaca. Terus, kita masukin berat baju kita dulu. Untuk kalau misalnya pakai baju yang santai atau celana pendek, baik 0,5. Kalau misalnya baju kalian lumayan berat atau celananya panjang, coba masukin 0,7 atau 0,8. Nah, selanjutnya ada tombol standar sama atletik. Kalau kalian baru nge-gym dan atau intensitas latihan kalian baru seminggu 2 kali, lebih baik pilih standar. Jika kalian sudah latihan tahunan dan intensitas latihan kalian 5 kali dalam seminggu atau bisa lebih, kalian pilih atletik. Selanjutnya gender, umur kalian, masukkan, enter, dan tinggi kalian, enter. Akan muncul tulisan grip on. Kita pegang alatnya, kita angkat, lalu taruh di samping kayak gini, agak jauhan dari badan ya guys. Di halaman pertama akan muncul body fat. Kita lihat tabel yang kanan. Yang kolom pertama itu adalah berat kita, kolom keduanya adalah persentase fat kita, yang ketiga itu adalah berapa berat lemak kita di dalam badan. Pertanyaannya, berapa standarnya untuk cewek maupun cowok? Untuk cowok, misalnya untuk umur kayak saya 28, dia harus di bawah 20 untuk stabilnya. Kalau misalnya kalian mau sispek, kalian harus di bawah 10%. Untuk cewek, kalian harus sekitar 24% sampai 28%. Jangan terlalu kurus ya guys, kecuali kalian model. Kalau misalnya kalian terlalu kurus, aset kalian akan hilang. Tapi balik lagi tergantung, kalau kalian sudah punya anak, boleh ada toleransi menambah 2%. Jadi misalnya kalian umur 28, lalu kalian udah punya anak 1. Nah, boleh tuh persentase fat kalian 26 ataupun 28. Itu stabilnya. Tapi kalau kalian pengen balik ke gadis lagi atau sebelum hamil, kalian harus ngejar 20 sampai 24% untuk normalnya. Kalau kalian pengen sispek ya harus sama kayak cowok, di bawah 13 lah. Pencet tombol yang hitam, lalu akan muncul lagi kolom kedua itu adalah persentase muscle-nya, kolom ketiga adalah beratnya si muscle. Lalu pertanyaan adalah, berapa sih idealnya kalau mau badan bagus? Nah, kalian harus menuju ke 70% ke atas. Kalau kalian lebih bagus, lebih di atas 70% ya lebih bagus sih guys. Semakin besar, semakin bagus, berarti persentase fatnya juga akan turun. Nah, untuk cewek berapa sih? Untuk cewek biasanya minimal untuk normalnya 65% ke atas. Kalau di bawah itu berarti kalian kurang ototnya. Kalian harus nambah ototnya. Jangan khawatir untuk gede ya guys. Cewek susah gede guys, karena cewek nggak punya hormon testosteron. Lalu misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya saya cewek, terus di atas 65% gimana coach? Ya aman-aman aja, justru lebih bagus. Selanjutnya ada body water. Nah, body water itu di kolom kedua 51,6%, beratnya di kolom ketiga 48,9%. Ini berdasarkan badan saya guys. Nah, bagusnya berapa sih? Minimal 45% untuk idealnya, tapi akan lebih bagus atau lebih sehat kalau 50% ke atas. Tujuannya apa? Supaya yang pertama, ginjal kalian lebih sehat. Terus kedua, badan kalian tuh lebih awet muda. Kenapa kayak gitu? Contohnya gini. Misalnya tanaman kalau misalnya kurang air kan layu. Kalau badan kurang air, akibatnya sel-selnya bisa cepat mati. Terus kedua, dia akan mengering, keriput terjadi. Kayak gitu guys. Lalu lanjut lagi, ini namanya visceral fat. Apa itu visceral fat? Lemak itu awalnya terbagi menjadi 2. Yang pertama lemak di bawah kulit, atau yang biasa kita pegang, kayak contohnya lemak di dada, lemak di perut, lemak di tangan. Itu semua lemak di bawah kulit. Nah, kalau visceral fat itu adalah lemak yang ada di dalam organ-organ tubuh vital kita, kayak di jantung, paru-paru, pankreas, dan lain-lainnya. Nah, apa sih gunanya ini? Ini sebagai indikator kesehatan kalian. Berapa normalnya? Minimal harus di bawah 10. Apakah yang terjadi kalau misal di atas 10? Berarti chance kalian kalau misal darah tinggi, hipertensi, lalu asam urat itu akan lebih tinggi. Tapi bukan berarti kalian di atas 10 itu bisa bikin kalian langsung asam urat atau darah tinggi ya, cuma chance-nya aja akan lebih tinggi. Nah, jangan sampai di atas 25 ya guys. Kenapa? Kalau sampai di atas 25, chance untuk stroke-nya akan lebih tinggi. Dan yang terakhir, ini namanya BMR. Apa itu BMR? BMR itu berbeda dengan BMI ya guys. Jadi BMR itu adalah muscle metabolic rate.
Nah, di sini kalian pernah gak ngalamin kayak orang gendut udah makan sedikit apapun tetap aja gendut, sedangkan orang kurus makan sebanyak apapun tetap aja kurus. Nah, karena selain genetik juga karena BMR-nya berpengaruh juga. Biasanya kalau orang gendut di kolom nomor 3 atau nomor 2-nya itu akan besar, tapi di komposisinya di grafiknya itu akan kecil. Sedangkan orang kurus biasanya grafiknya besar tapi panasnya kecil. Jadi kolom 2 sama kolom 3 itu adalah panasnya si badan guys. Jadi cc-nya badan tuh segitu. Tapi komposisinya di warna yang oranye, warna hijau, warna biru itu loh. Yang warna ada garis-garis hitamnya. Nah itu komposisi badan. Nah untuk saya kasusnya sih normal-normal aja ya. Nggak lebih banget, nggak kurang banget. Normal, which is good. Cuman lebih baik lagi kalau misalnya saya menyentuh warna merah. Karena cc badan saya akan jauh lebih bagus. Terus pertanyaannya, apa gunanya ini dan berapa sih standarnya? Sebenarnya guys, ini tuh standarnya nggak ada guys. Karena tergantung dari si berat orangnya, tinggi orangnya. Bahkan kan tiap orang-orang misalnya yang tinggi 175 dengan 175 pasti berbeda besar tulangnya atau besar komposisi badannya. Betul kan guys? Tingginya beda, tulangnya beda, isi airnya beda, isi berat organnya beda. Namun ini sebagai patokan berapa sih kalori intake kalian dalam sehari. Jadi misalnya kayak saya nih harus makan di bawah 2194 kalau saya mau diet. Tapi ingat guys, ini hanya BMR ketika kalian lagi tidur. Jadi kalian ini belum dihitung kalau misalnya kita lagi nge-gym atau kita misalnya lagi drive kayak nyetir mobil atau nyetir motor atau kita lagi kerja, itu nambah kalori lagi guys dari ini. Nah ini tuh kalorinya hanya berguna pada saat kita tidur dan nafas doang kayak gitu, sebatas gitu doang guys. Sisa kalori kayak misalnya kita nge-gym itu sudah menambah jatah kalori kita lagi. Alangkah baiknya BMR ini dinaikin guys, karena kalau kalian diet ini ngaruh banget guys, akan mempermudah diet kalian dan kalian makannya tuh nggak terlalu nyiksa. Jatah porsi makan kalian akan lebih banyak kalau BMR atau si mesin pembakar ini lebih banyak daripada si bensinnya. Kayak gitu guys, karena diet seumur hidup nggak mungkin guys. Kita kan di Indonesia ya guys ya, ada hajatan, terus ada acara adat, terus ada acara meeting atau segala macem. Nggak mungkin kalian bisa diet selamanya kecuali kalian ansos ya guys ya. Beda cerita itu. Gitu guys. By the way, thank you for watching. See you at next content ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Bye bye.